Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang Yesus kasihi, kita telah menerima hari baru, maka kita memulai hari baru ini lewat ibadah, bernyanyi, berdoa, semua untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita mendengar, menerima firman Tuhan. Renungan hari ini, Kamis 25 November 2021, dari Yesaya 62 ayat 2, beginilah firman Tuhan. Jadi idaunya ka bangso perbegu mahati goranmu, jala saluhut akar raja hamuliamu, jalai margoar hon goar nai baru ho, si pabuaon ni pamangan ni cahuba. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Bangsa-bangsa melihat kebenaranmu dan kemuliaanmu. Bagaimana kebenaran dan kemuliaan Allah dapat dilihat bangsa-bangsa dan semua raja dari kehidupan umat Tuhan dan orang percaya. Penggenapan keselamatan menjadi pengharapan suatu umat dan orang percaya, sebagaimana tentang keselamatan yang Tuhan berikan atas Sion dan Yerusalem, yang telah menjadi reruntuhan dan tempat yang tidak aman. Dan oleh karena Sion, Tuhan tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, Tuhan tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti suluh. Tentu umat yang masih tinggal di situ sudah jemu menantikan penggenapan keselamatan yang telah dinubuatkan oleh Doitro Yesaya. Hal ini juga yang selalu ditanyakan kembali. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Mazmur 6 ayat 4 dan juga Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 2, 74 ayat 10, Mazmur 80 ayat 5, Mazmur 90 ayat 13. Bukannya Tuhan tidak akan bertindak, namun Tuhan lebih dahulu mengutus nabinya sampai kebenaran Sion bersinar seperti cahaya dan menegakkan Yerusalem dan membuat menjadi kemasyhuran di bumi. Ayat 7. Tuhan akan memberi kebenaran dan keselamatan atas Sion dan Yerusalem, dan nabilah menjadi jaminan Injil atas yang diberitakannya. Dan hal ini juga yang diwariskan kepada kita untuk memberi kesaksian tentang keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya, dengan mengasihi dan berdoa untuk mereka sampai mereka diselamatkan oleh Tuhan, sehingga bangsa-bangsa dan semua raja dapat melihat kebenaran dan kemuliaan Allah. Allah tidak dapat berdiam diri dan tidak tinggal diam sampai keselamatan digenapi. Selama Allah belum bertindak dan berbuat, maka Allah lebih dahulu mengutus nabinya untuk menyampaikan janji dan sampai penggenapan keselamatan. Akan terwujud hubungan baru Tuhan dengan umatnya melalui Yerusalem dibangun kembali dan diberi kedudukan yang terkemuka, sehingga bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan bersinar seperti cahaya dan keselamatan seperti suluh. Yerusalem akan mendapat nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Sama halnya dengan nama baru dari Abraham menjadi Abraham, Yakub menjadi Israel. Demikianlah Yerusalem dengan nama baru, yaitu kota Tuhan, kota keadilan, kota yang setia. Yesaya 1 ayat 26. Juga Tuhan menjadi keadilan kita. Yeremia 33 ayat 16, bandingkan Yesaya 60 ayat 14, Hosea 2 ayat 22 sampai dengan 23. Renungkanlah. Hidup manusia seolah-olah runtuh akibat hidup kita di dalam dosa, maut dan kematian. Allah tidak berdiam diri dan tidak akan tinggal tenang dengan mengutus anaknya untuk penggenapan keselamatan manusia berdosa melalui penderitaan salib dan kematiannya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang selalu menyertai kami, mengasihi kami, dan melimpahkan, mencurahkan segala berkat kasih karunia Tuhan bagi kami. Sampai pada pagi hari ini, di hari baru ini, Tuhan hantarkan dan Tuhan karuniakan hari baru ini bagi kami.
Dan kami telah memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah, mendengar, menerima firman Tuhan yang mengingatkan kami. Bangsa-bangsa melihat kebenaran-Mu dan kemuliaan-Mu. Tuhan akan menggenapi janji keselamatan. Tuhan memulihkan Yerusalem dan Sion. Tuhan tidak tinggal diam dan Tuhan tidak akan tenang. Dan pada saatnya Tuhan akan memulihkan dan mengembalikan untuk menggenapi janji keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu Tuhan limpahkan dan curahkan bagi seluruh jemaat-Mu dari mulai anak-anak sampai yang paling tua, penatua, keluarga dan anak-anaknya, di jemaat Muslipi dan di tengah-tengah jemaat-Mu yang sudah pernah Hamba melayani, supaya seluruhnya beroleh hikmat pengertian dalam menjalani hari-hari kehidupan, melaksanakan aktivitas dan pekerjaan, dan juga beroleh kesehatan, kekuatan, sukacita, jauh dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Bila anak-anak bertumbuh dalam pertumbuhan yang baik dan sehat. Berkatilah Tuhan hikmat pengertian yang di dalam pendidikan perkuliahan. Berkati pekerjaan yang belum bekerja, yang masih mencari pekerjaan untuk dapat bekerja. Memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu dan penatua-Mu untuk menjadi berkat yang lebih lagi dari apa yang telah Tuhan berkati dari pekerjaan selama ini. Dan juga memberkati pekerjaan semakin lebih baiknya ke depan. Mempertemukan jodoh bagi yang patut berumah tangga, laki-laki dan perempuan yang takut, yang percaya, yang memuji memuliakan Tuhan. Memberkati keturunan bagi keluarga-keluarga yang belum beroleh berkat keturunan, agar beroleh berkat keturunan di tengah-tengah keluarganya. Yang di dalam sakit penyakit, Tuhan berkati seluruh proses pengobatan, alat-alat medis, makanan dan minuman dan obat. Yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumahnya. Biarlah Tuhan berikan berkat kesehatan, kesembuhan, dan menetapkan kesembuhan. Tuhan angkat dan Tuhan keluarkan sakit penyakit yang dalam tubuh jemaat-Mu. Ya Tuhan, yang dalam kesedihan dan kesusahan, biarlah Tuhan menjadi kekuatan dan penghibur dalam kehidupannya, dan memberikan kekuatan dan sukacita. Para orang tua kami yang lanjut usia, biarlah bersama Tuhan dalam menjalani hari kehidupannya di lanjut usianya, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan dan bersukacita dalam Tuhan. Juga kami tidak lupa berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini. Biarlah selalu bersukacita di dalam Tuhan, dan semakin bertambah-tambah berkat kasih karunia Tuhan, terutama hikmat, pengertian, juga kesehatan dan panjang umur. Kami juga tidak lupa berdoa buat para orang tua kami, sanak saudara dan keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mengasihi, dan melimpahkan mencurahkan segala berkat kasih karunia Tuhan. Para pemimpin bangsa dan negara kami, dari mulai presiden sampai ke tingkat desa, biar takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami dengan keadilan dan kebenaran. Dan juga kami seluruh masyarakat bangsa ini, biarlah kami selalu rindu untuk melakukan kebenaran dan keadilan, supaya bangsa kami ini di dalam kedamaian dan saling mengasihi. Para pemimpin gereja-Mu secara khusus HKBP dari mulai Epur sampai ke pimpinan jemaat dan seluruh pelayan tabisan, biarlah di dalam Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran dan memberikan hikmat, dan juga memberikan sukacita untuk melayani gereja-Mu, melayani jemaat-Mu, agar jemaat-Mu beroleh sukacita dan berkat yang daripada Tuhan, dan semakin berpengharapan yang teguh dan iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan, kita jalani hari ini bersama Tuhan
dan bersukacita di dalam Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Horas, Tuhan memberkati.